Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karim wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita semua dihadirkan oleh Allah di rumah Allah, di masjid yang mulia ini, untuk menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah untuk beribadah, yaitu menunaikan salat Jumat. Maka mari kita mohon kepada Allah agar supaya Allah menerima semua ibadah kita dan menjadi penyelamat bagi kehidupan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga terhatur tercurah kepada junjungan kita Nabi termulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga segala aktivitas kita juga niatkan untuk merebut cinta dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga baginda Nabi memperhatikan kita dan menunggu kita kelak. Semuanya dari kita ini diberikan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khutbah ini kami lanjutkan, kami berpesan untuk diri kami pribadi dan untuk seluruh kaum muslimin yang hadir di masjid yang mulia ini. Marilah kita semua meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara berupaya dengan segenap kemampuan kita untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan berusaha dengan segenap kemampuan kita untuk menjauhi apa saja yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dengan usaha ini semoga Allah menetapkan kita menjadi hamba-hamba muttaqin, hamba-hamba yang layak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyampaikan satu hadisnya, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau junjungan kita, panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, alaikum bimujalasatil ulama, tetapilah majlis-majlisnya para ulama, wastima'il kalamil hukama, dan dengarkanlah kalam-kalam para ahli hikmah. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati, hati yang gersang, binuril hikmah, dengan nur ilmu, dengan nur hikmah dari para ulama dan para hukama. Sebagaimana kama yuhyil ardal mayyita, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, bumi yang gersang, bima'il matar, dengan turunnya air hujan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan
jika kita ingin selamat, jika ingin bahagia, maka janganlah jauh dengan para ulama. Duduk di majelis mereka, dengarkan ilmu dari mereka, karena dengan ilmu itulah kita mendapatkan panduan dalam kehidupan kita. Apapun solusi dari kehidupan kita ada pada kalam-kalam para ulama. Sebab para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun kita ingat, jangan kita mengambil para ulama sembarangan, terutama di akhir zaman ini. Jika kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Fatir, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, maka itulah panduan bagi kita untuk menentukan siapa ulama itu. Mereka yang paling takut kepada Allah, mereka lah yang disebut ulama. Maka sebagaimana panduan yang lain bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi, dengan dua panduan ini kita bisa menilai siapakah ulama yang sesungguhnya dan siapakah ulama gadungan. Mereka ulama yang sesungguhnya itulah orang-orang yang harus kita tetapi, kita duduk di majelis mereka, kita dengarkan kalam mereka, kita ambil hikmah ilmu dari mereka sebagai panduan kehidupan kita untuk taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tapi jika kita menemukan itu ulama-ulama yang bukan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, sebutannya saja para ulama, maka jauhi majelisnya. Jangan dekat dengan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang akan menjerumuskan kita. Imam Ghazali sudah berulang kali berpesan dalam beberapa kitab beliau bahwa ulama itu dibagi dua. Adalah ulama khair, ulama akhirat. Ada ulama su, ulama dunia. Maka kita harus berhati-hati dengan istilah para ulama. Jika ulama itu adalah pewaris para nabi, maka mari kita lihat, yang disebut ulama berarti mereka yang mirip dengan perilaku nabi, mereka yang dekat dengan nabi dalam hal pembicaraan, perilaku, akhlak, tampilan, dan seterusnya. Mereka itu adalah para ulama yang sesungguhnya. Tapi jika kita menemukan orang disebut ulama, tapi penampilannya tidak mencerminkan bagaimana sosok baginda Nabi Muhammad SAW, pembicaraannya tidak mencerminkan sebagai pengikut dari Nabi Muhammad SAW, perilakunya jauh dari perilaku baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah ulama yang tidak bisa kita duduk di majelis mereka. Jelas ini adalah ukurannya. Kenapa? Jika kita jauh dari ulama-ulama khair, ulama-ulama yang baik, ulama-ulama akhirat, maka baginda Nabi telah menyampaikan satu hal lagi, bahwa Allah akan menghukum kita jika kita lari dari para ulama dengan 3 hukuman. Yang pertama adalah hukuman yang paling kita takuti nanti. Yang pertama adalah yarfa'ullaha barakatan min kasbihim. Allah mengangkat keberkahan dari usaha kita. Sekeras apapun kita usaha, sebanyak apapun kita mendapatkan uang, berapapun harta yang kita miliki, jika kita jauh dari ulama, maka tidak ada keberkahan di dalam harta kita. Habis semua, tidak ada yang manfaat, tidak ada yang kita peruntukkan untuk kehidupan setelah mati kita. Mereka orang yang cerdas adalah mereka yang berpikir dengan hartanya, dengan kemampuannya, dengan ilmunya untuk kehidupan setelah mati. Hukuman yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman. Allah akan memilih pimpinan-pimpinan di antara mereka, dipilihkan pimpinan yang zalim, pimpinan yang akan menjauhkan kita dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, pimpinan yang akan menjauhkan dari cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, jika kita ingin orang-orang yang memimpin
di kehidupan kita ini adalah orang-orang yang baik, dekatlah, cintai para ulama, dekatlah, ambil ilmu dari mereka, maka Allah akan menurunkan rahmah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, dan ini yang paling berbahaya, yang paling kita takuti adalah yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Allah akan mengeluarkan kita, mengambil nyawa kita dengan tidak membawa iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini adalah satu bencana besar jika kita kembali kepada Allah tanpa membawa iman. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada tujuan dari kehidupan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai panduan kehidupan kita di akhir zaman adalah penerus para nabi, penerus para anbiya, yaitu para ulama. Sekali lagi, mari kita duduk di majelis para ulama yang baik, ulama yang jika kita dengarkan kalamnya menenangkan hati, yang jika kita ikuti perilakunya menenteramkan jiwa. Mereka adalah para ulama yang akan menuntun kita pada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung khutbah ini, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bawa sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah menuntun kita dan menguatkan kita untuk selalu taat, istiqomah, beribadah kepada Allah dan mencintai Rasulnya. Dan semoga Allah membimbing kita untuk selalu istiqomah beribadah. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah menjadikan putra putri kita, anak turun kita sholihin, sholihat. Semoga Allah memberikan dan mengucurkan rizki untuk kita, rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, wasi'an. Dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahdadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.